matahari kok ada item-item kayak jerawat gini ya? Apa sih itu? Kita bahas tuntas ya. Heyo, balik lagi sama Uda Niko. Kita lanjutin pembahasan KSNK Astronomi tahun 2021. Kita lanjut ke nomor 19 tentang hukum Wien. Jika suatu noda matahari, biasa disebut sunspot ya, diamati memiliki temperatur 4000 Kelvin, maka panjang gelombang maksimum emisi noda matahari tersebut dalam satuan angstrom adalah berapa? Oke, sebelum kita jawab soalnya, kita bahas basicnya dulu ya. Nah, teman-teman tahu pandai besi nggak ya? Itu tuh yang bikin peralatan dari besi, entah itu parang, arit, kapak, macam-macam lah pokoknya, dari besi biasanya. Nah, prosesnya itu kan bahan bakunya, besi bahan bakunya tuh dibakar ya. Nah, pas dibakar itu, besinya itu jadi berubah warna kayak gini nih. Nah, kalau kita ilustrasikan, yang awalnya tadi misalnya warnanya hitam tadi, dibakar lama-kelamaan berubah menjadi warna kemerahan, merah begitu, terus menjadi ke arah orange, ke arah kuning, lalu kalau terus dibakar, nanti akan terang sekali menuju ke arah warna biru sebetulnya. Nah, jadi kalau kita ambil polanya, semakin panas suhunya tadi, besinya tadi, maka dia akan berubah warna menjadi semakin ke arah warna biru. Nah, kalau teman-teman ingat Magico Hibiniu, urutan warna spektrum, nah semakin panas maka akan menuju ke arah warna biru. Artinya, suhu atau temperatur itu mempengaruhi warna, alias panjang gelombang. Nah, jadi ada hubungan antara temperatur atau suhu dengan panjang gelombang. Nah, hubungannya itu bisa kita dapatkan melalui hukum Wien. Nah, kita bahas hukum Wien-nya dulu ya. Kita jalan-jalan ke Colorado University. Di sana ada animasi model seperti ini. Nah, grafik ini nunjukin profil spektrum dari gelombang ketika suhunya diganti-ganti, model kayak begini nih. Oh, nggak kelihatan ya, dikurangin dulu deh. Ini kekecilan kayaknya. Nah, kayak gini. Dari suhu yang rendah dulu nih, sekitaran 550 Kelvin, profilnya seperti ini. Kita kecilin lagi deh. Nah, kayak gini. Puncaknya ada di sebelah sini. Terus kalau kita naikin lagi suhunya, intensitasnya tentu makin naik. Tapi yang menarik adalah terjadi pergeseran panjang gelombang puncaknya. Kecilin lagi ya, kayak gini. Awalnya segini di 2,4 mikrometer di sini. Kita naikin lagi suhunya terus, intensitasnya terus naik, dan panjang gelombangnya juga ikut. Ini saya geser ke sini. Nah, ini kita kurangin lagi. Terus makin panas lagi, makin bergeser ke kiri dia. Panjang gelombang puncaknya makin bergeser ke kiri. Terus sampai matahari di sekitaran ini. Sekitaran 5000 ini. Terus kalau bergeser lagi terus sampai bintang yang terang, sampai yang Sirius ini. Waduh, nggak kelihatan. Maka panjang gelombang puncaknya ada di wilayah ultraviolet. Gitu ya. Intinya, suhunya makin rendah, panjang gelombang puncaknya makin besar. Nih, lihat. Yang ini ya, yang bawah yang kuning ini ya. Suhunya makin tinggi, panjang gelombang puncaknya semakin kecil. Nah, ada hubungan itu tuh. Oke. Nah, kalau boleh kita review ulang tadi, misalnya saya ambil spot on yang misalnya di angka 4000 Kelvin, profilnya akan sekitar sini. Nah, panjang gelombang puncaknya di sekitar warna merah. Terus yang 6000 Kelvin, puncak gelombangnya ada di sekitar warna kuning atau ke arah orange gitulah. Dan kalau sekitaran 8000 Kelvin, panjang gelombang puncaknya ada di sekitaran warna biru. Oke. Nah, yang model seperti ini pertama kali diteliti oleh Wilhelm Wien. Nah, di 1893, dia teliti hubungan antara panjang gelombang saat di puncaknya ya, dengan suhunya. Ternyata kalau dikaliin itu hasilnya tetap, hasilnya sama.
Jadi misal di suhu 3000 dikaliin suhu 3000 Kelvinnya tadi dengan panjang gelombang puncaknya. Terus yang 4000 dikaliin dengan panjang gelombang puncaknya, yang 5000 dengan panjang gelombang puncaknya, dan 6000 dikalikan dengan panjang gelombang puncaknya, hasilnya itu angkanya sama. Nah, maka dia mendapatkan bahwa panjang gelombang puncak dikali suhu itu hasilnya konstan. Dan konstanta ini disebut dengan konstanta Wien. Nilainya sekitar 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Ingat satunya harus Kelvin ya. Dan panjang gelombangnya nanti dalam meter, bisa diubah sih. Nah, biasanya yang model seperti ini dipakai untuk mengukur suhu sesuatu yang panas. Jadi kan nggak bisa pakai termometer langsung nih ngukur bintang misalnya, ya kan nggak bisa pakai termometer. Ya dipakai, dimanfaatkan panjang gelombang puncak dari profil pancarannya bintang itu gitu. Didapatkan panjang gelombang puncak, dari situ dapat suhunya. Gitu. Atau sebaliknya, kalau dapat suhu berarti dapat panjang gelombangnya. Nah, kita kembali ke soal. Dari kasus ini ditanyakan panjang gelombang dalam satuan angstrom ya. Oke, kita kerjain aja. Berarti tadi lambda peak-nya dikali dengan temperatur dalam Kelvinnya nilainya konstan, yaitu sekitar 2,9 kali 10 pangkat min 3. Kita cemplungin aja kalau gitu. Berarti kalau mau lambda peak berarti 2,9 kali 10 min 3 dibagi T. T-nya temperatur. Temperaturnya adalah 4000. Kelvin ini udah Kelvin ya. Berarti udah tinggal pencet kalkulator. Ini nanti dapatnya adalah 7,25 kali 10 pangkat min 7. Satuannya tentu masih meter. Nah, dimintanya di sini adalah dalam angstrom. Nah, ingat 1 meter itu nilainya adalah 10 pangkat 10 angstrom. Gitu ya. Jadi yang meter ini kita ubah jadi 10 pangkat 10 angstrom. Jadi biarin 7,25 kali 10 pangkat min 7. Yang meternya tadi berubah jadi kali 10 pangkat 10 angstrom. Gini. Udah berarti pangkat min 7, pangkat 10 jadi pangkat 3. Artinya kali 1000 aja ini. Jadinya adalah 7250 angstrom. So the answer is E. Nah, model gini. So, soalnya nggak terlalu susah sebetulnya, tapi kalian harus familiar dengan hukum Wien ini dan harus ingat konstantanya sih. Iya, sekitar 2,9 kali 10 pangkat min 3, sekitaran itulah. Kalau lebih detailnya kalau nggak salah itu 2,898 kali 10 pangkat min 3, tapi ya dibulatin ke 2,9 juga nggak apa-apa lah. Oke. Nah, soal-soal setipe bisa dicek di playlist fotometri biar gampang belajarnya ya. Terus challenge. Tantangan. Udah Niko siapin satu soal tantangan aja nih yang nggak terlalu susah sih. Tinggal dibalik. Nah, kalau diketahui panjang gelombang puncak dari spektrum matahari adalah 400 nanometer. Nanometer yang ditanya adalah berapa suhu matahari, suhu permukaan ya tentunya ini ya. Tapi saya minta dalam derajat Celcius. Oke, silakan dicoba. Nanti jawab aja di kolom komentar, bisa sambil diskusi di situ ya. Yang masih bingung juga bisa langsung tanya aja. Oke. Bagi yang mau dukung Udah Niko bisa melalui traktir.id/udahniko. Itu aja dulu untuk nomor 19 ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.